Siapkan diri kalian untuk membuktikan bahwa gaji UMR 5 juta rupiah bukanlah penghalang untuk menabung, berinvestasi, dan membangun dana darurat realistis. Sebelum membagi 5 juta rupiah ke dalam berbagai pos pengeluaran, kunci utamanya adalah mengubah mentalitas keuangan. Alih-alih berburu rumus budgeting sempurna, tanyakan pada diri sendiri, mengapa kalian cenderung boros selama ini? Gaji kecil justru memerlukan pengelolaan yang lebih cermat. Jika kalian tidak mampu mengatur 5 juta, bagaimana bisa mengelola jumlah yang lebih besar? Masalah sesungguhnya terletak pada kebiasaan, bukan nominal gaji. Langkah berikutnya adalah memeriksa pola pengeluaran sebulan penuh. Catat secara detail, baik secara manual maupun menggunakan aplikasi keuangan. Berapakah yang kalian habiskan untuk kebutuhan pokok, makan, transportasi, listrik, pulsa, dan berapa untuk keinginan, langganan aplikasi, ngopi, belanja daring, hiburan. Dengan data ini, kalian dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menemukan pos mana yang paling banyak menyedot anggaran. Kemudian, bagi pengeluaran ke dalam 4 kategori: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, gaya hidup, dan pengeluaran tak terduga. Dari sini, kurangi secara bertahap pos-pos yang tidak esensial. Bukan berarti kalian dilarang menikmati secangkir kopi atau langganan hiburan, tetapi tetapkan jatah khusus agar pengeluaran tetap terkontrol. Kenali pula titik lemah kalian dalam berbelanja. Setiap orang memiliki lubang pengeluaran yang berbeda. Ada yang boros di makanan cepat saji, ada yang sulit menahan diri saat melihat promo skincare atau berlangganan layanan streaming yang jarang digunakan. Dengan mengetahui kelemahan tersebut, kalian dapat membuat sistem pencegahan. Misalnya menetapkan batas bulanan atau menunda pembelian impulsif. Selanjutnya, pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Misalnya, kebutuhan sebuah ponsel untuk bekerja jelas berbeda dengan keinginan memiliki model terbaru yang harganya jauh di atas anggaran. Bersikap jujur pada diri sendiri, apakah pembelian ini esensial atau hanya untuk kepuasan sesaat? Jangan biarkan gaya hidup teman mempengaruhi keuangan kalian. Lingkungan yang serba gaya mungkin menggoda, tetapi kondisi finansial kalian berbeda. Jika gaji kalian 5 juta dan memaksakan hidup seperti mereka yang berpenghasilan 2 kali lipat, stres di akhir bulan hampir tak terhindarkan. Bangun pondasi keuangan kalian tanpa khawatir dicap pelit. Itulah investasi terbaik untuk masa depan. Terakhir, tentukan tujuan keuangan dengan jelas. Apa target jangka pendek kalian? Membeli peralatan kerja, membangun dana darurat, dan apa sasaran jangka panjang? Menikah, membeli rumah, atau belajar keterampilan baru? Tulis semua itu agar setiap rupiah yang kalian alokasikan memiliki arah. Ingat, pengelolaan uang bukan sekedar rumus, melainkan kesadaran dan kendali atas kebiasaan serta tujuan hidup. Apakah kalian merasa gaji UMR 5 juta rupiah selalu cepat habis sebelum akhir bulan, sehingga menabung atau berinvestasi terasa mustahil? Berikut panduan praktis untuk membagi gaji sebesar 5 juta rupiah agar kalian tetap dapat memenuhi kebutuhan, menabung, berinvestasi, dan menyisihkan dana darurat tanpa harus mengekang diri secara berlebihan. Yang pertama, alokasikan 65% untuk kebutuhan pokok, yaitu sekitar Rp3.250.000.
Dana ini mencakup semua pos primer yang jika terlewat, kehidupan kalian akan terganggu. Kos atau kontrakan, makan, transportasi, pulsa, paket data, listrik, dan air. Sesuaikan gaya hidup dengan anggaran. Misalnya, jika biaya kos mencapai Rp1.200.000, maka sisa Rp2.050.000 cukup untuk makan dan transportasi. Pilih menu sederhana, bukan karena kalian kekurangan, tetapi demi memprioritaskan alokasi penting lainnya. Yang kedua, sisihkan 10% untuk dana darurat, yaitu Rp500.000. Buat rekening atau e-wallet terpisah yang tidak mudah diakses untuk hal-hal tak terduga. Kerusakan motor, PHK, sakit, atau permintaan bantuan mendadak. Targetkan dana darurat sekitar 3-6 kali pengeluaran bulanan. Dengan menyisihkan Rp500.000 per bulan, dalam setahun kalian akan memiliki Rp6 juta yang sudah sangat membantu menghadapi krisis kecil. Ketiga, alokasikan 10% untuk investasi, Rp500.000. Ini berbeda dari dana darurat. Investasi ditujukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Mulailah dengan instrumen sederhana, reksadana pasar uang, emas digital, atau saham blue chip, meski hanya Rp100.000 per bulan. Dengan komitmen Rp500.000 setiap bulan dan asumsi imbalan hasil 5-10% per tahun, dalam 5 tahun kalian akan memiliki akumulasi dana yang signifikan. Keempat, sisihkan 10% untuk tabungan tujuan, Rp500.000. Berbeda dari dana darurat dan investasi, tabungan tujuan adalah untuk rencana jangka pendek, liburan, ganti gadget, kursus, atau biaya pernikahan. Dengan Rp500.000 per bulan, dalam 1 tahun kalian akan mengumpulkan Rp6 juta. Tetapkan target dan jangka waktu yang jelas untuk mengendalikan keinginan konsumtif. Kelima, sisihkan 5% untuk sedekah atau kontribusi sosial, Rp250.000. Berbagi bukanlah soal jumlah besar, melainkan niat. Alokasi ini bisa digunakan untuk membantu keluarga, berdonasi ke panti, atau menolong teman yang membutuhkan. Kebiasaan ini mendatangkan keberkahan dan menumbuhkan rasa syukur. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Agar rencana ini berjalan konsisten, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, otomatisasi keuangan. Segera setelah gaji masuk, atur auto debit ke rekening tabungan, e-wallet dana darurat, rekening investasi, dan dompet jajan. Dengan sekali setting, sistem akan bekerja tanpa perlu niat ulang setiap bulan. Kedua, anggaran harian, bukan bulanan. Setelah mengurangi alokasi tabungan dan investasi yang totalnya Rp1.750.000, sisa Rp3.250.000 dibagi 30 hari, sekitar Rp108.000 per hari. Kendalikan pengeluaran harian agar tetap fleksibel namun terjaga. Ketiga, pemisahan rekening.
minimal pisahkan 3 rekening, yaitu rekening utama untuk gaji masuk dan kebutuhan primer, rekening tabungan atau investasi tanpa kartu ATM agar tidak mudah terpakai, dan rekening jajan untuk pengeluaran harian dan gaya hidup. Dengan begitu, setiap rupiah terkurung pada posnya dan kalian tidak keliru mengambil dana. Keempat, mulai investasi sekarang. Waktu adalah faktor terpenting dalam pertumbuhan kekayaan. Komitmen investasi sejak dini, meski kecil, agar memberi efek compounding yang luar biasa. Jangan menunda sampai gaji besar. Investasi agar kalian dapat mencapai kondisi finansial yang lebih baik. Kelima, tingkatkan keterampilan. Mengelola gaji 5 juta rupiah penting, tetapi lebih penting lagi meningkatkan pendapatan. Alokasikan waktu minimal 30 menit per hari untuk belajar skill baru, desain, copywriting, analisis data, atau keterampilan lain yang relevan. Investasi waktu ini dapat membuka peluang penghasilan tambahan atau kenaikan karir. Dengan sistem, kontrol, dan peningkatan diri, strategi ini akan mengubah niat menjadi aksi nyata. Gaji 5 juta rupiah bukan halangan, melainkan tantangan untuk membangun fondasi finansial yang kokoh dan siap membawa kalian selangkah lebih maju dibandingkan mereka yang tidak pernah merencanakan pengeluarannya. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian, dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.